Tajam bro ya.
Gas terus. Ini teman kita gas tadi dari Sebau, dari bawah sampai dengan posisi Sebau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari yang alhamdulillah dengan para perwakilan kita. Yang pertama yaitu Bapak Hulaimi, dan alhamdulillah juga berkesempatan hadir Pak Tirmizi selaku Dewan Kabupaten Dapil 5 yang alhamdulillah dapat hadir di tengah kita pada saat ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya sehingga kita tahu bagaimana beragama dan bermasyarakat yang benar sesuai dengan syariat dan sunnah beliau. Baiklah, sebelum kita mulai perlu kami sampaikan bahwa acara pada sore hari ini adalah sosialisasi perda. Namun itu sebenarnya adalah yang kedua. Yang pertama adalah mempererat silaturahmi. Karena alhamdulillah pada sore hari ini bukan hanya dari Kecamatan Sembalun saja, tetapi juga ada saudara-saudara bapak-bapak kita yang hadir dari Kecamatan Pringga dan Kecamatan Wanasaba. Nah, ini adalah momen yang langka, saya kira. Tumben ini kita berhadapan bertatap muka langsung lintas kecamatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semakin memperkuat silaturahmi kita, dan mudah-mudahan kita tetap solid dalam memperjuangkan aspirasi dari masyarakat banyak, sehingga kemaslahatannya kembali kepada kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dewan. Baik, sebelum kita mulai langsung saja, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita minta kesediaan Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota dewan kita yang dari provinsi Dapil 3 Lombok Timur, yaitu Saudara Hulaimi, yang sama-sama kita hormati anggota dewan kita juga Dapil 5, ya, Saudara Tirmizi, alhamdulillah sempat hadir mengiringi rekan dari provinsi satu jurusan masalah sekolah nih, ampura Pak Dewan. Yang saya hormati rekan-rekan dari luar Kecamatan Sembalun, termasuk dari Kecamatan Pringgabaya, Wanasaba, dan yang saya banggakan masyarakat Desa Sembalun Bumbung yang sempat hadir, baik dari Sembalun Bumbung, Sembalun Lawan. Singkatnya, hadirin kita semua, pertama-tama marilah sejenak kita menyampaikan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Desa Sembalun Bumbung dalam rangka sosialisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia.
Kedua kali salam dan selawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhormat. Mungkin Pak Dewan yang atas nama tuan rumah sekaligus pemerintah desa Sembalun Bumbung sudah beberapa kali, tidak bisa kita hitung sudah. Setiap acara, setiap ada kegiatan di desa kita selama beliau sudah dilantik, alhamdulillah beliau selalu hadir. Ini salah satu merupakan rasa syukur kami sebagai masyarakat di desa Sembalun Bumbung. Selalu kami terjadi tentang kekerasan maupun terkait dengan upah maupun segalanya itu banyak sekali dialami oleh warga kita yang sudah ada di luar negeri. Nah, ini salah satu rancangan dari anggota dewan kita dan sudah disahkan. Nah, ini makanya hari ini kita disosialisasikan supaya bagaimana perda ini sudah disahkan. Nah, tinggal kita mendengar apa di dalam rancangan ataupun perda yang sudah disahkan oleh anggota dewan kita dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin Pak, jadi kurang lebihnya lebih baik kita sebagai peserta menyaksikan atau mendengar penjelasan mewakili semua. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kami, baik penyambutan maupun yang lain. Ampura Pak Dewan yang tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Bapak Kepala Desa. Sebelum kita masuk ke acara inti, yang lebih baiknya kita mendengar mungkin sepatah kata yang mungkin bermakna dari Bapak Dewan Kabupaten. Silakan dari Sajang, Tipe Gading, Sembalun Lawang dan semuanya Sembalun sudah ada di sini. Alhamdulillah momen yang sangat bahagia bagi Tiang bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam satu momen saat ini dalam rangka kita sama-sama mengikuti sosialisasi perda ini. Kita sebenarnya yang duduk di sini ini semua kita ini rata-rata yang telah memperjuangkan kumpulnya tim Pak Dewan Pak Hulaini. Semua kita yang kumpul ini baik pelunggu semuanya termasuk Tiang walaupun Dewan juga yang sama-sama memperjuangkan keberhasilan kemenangan Pak Hulaini. Beliau ini menang karena pelunggu semua. Ya, ini terima kasih saya ucapkan, tidak pernah kita ucapkan sebelumnya atas bantuan pelunggu, perjuangan pelunggu. Kalau tidak ada pelunggu, kalau tidak ada kerja keras, kalau bukan karena tokoh-tokoh seperti pelunggu mungkin beliau belum bisa duduk bersama, karena beliau pertama mencalonkan diri, mencatatkan sejarah dengan usia yang sangat belia, sangat muda, baru terjun ke politik, tapi bisa langsung mengalahkan incumbent yang sampai 4 kali. Dan itu adalah ketua partai kami sendiri. Dibawa oleh kakak ipar, beliau ini mencalonkan diri, waktu itu saya ingat akan mencalonkan diri lewat Demokrat atau PAN, pilihannya masih tidak karuan. Saya bilang, bismillah, maju lewat PAN, insya Allah kita akan menang, saya bilang, dengan cara kerja kita, begini. Dan alhamdulillah, ternyata di belakang beliau juga ada sosok-sosok hebat seperti pelunggu. Itu membuat niatan itu menjadi sangat mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di partai juga saya berjuang karena beliau yang bawa dengan tekad untuk bisa menang. Yang komunikasi langsung dengan ketua DPW. Ada calon hebat, ada calon kuat, ada calon kaya, ada calon baik. Ya, karena ini politik tentunya kita kecapin. Dan ini benar sebenarnya bukan kita kecapin. Ya, sosoknya ini bla 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 bla. Bawa ke DPW, bawa ke Mataram, kata ketua DPW. Saya perkenalkan dan tetapi harus diberikan nomor yang cantik. Kalau nomor 1 memang tidak bisa, tapi saya mau dia harus nomor 2 atau nomor terakhir. Karena yang cantik selain nomor 1 kan nomor terakhir. Dan alhamdulillah bisa nomor terakhir. Dan saya mau dia dimasukkan di pengurusan, saya bilang. Dia masuk langsung di pengurusan provinsi maunya saya, tidak mau di kabupaten. Karena dia calon provinsi dan akan jadi, saya bilang. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan ya,
bahwa kita masukkan langsung ke pengurusan provinsi katanya, dan langsung di posisi wakil sekretaris. Di saat itu ada yang kita resapel, ada yang kita ganti, langsung dia masuk pengurus provinsi. Sampai sekarang masuk pengurus provinsi. Dan alhamdulillah menjelang berapa bulan setelah itu, cerita sedikit aja ini ya. Ya, karena kan ini acara beliau sebenarnya. Sehingga kalau saya mensosialiskan ini tidak cocok juga. Sehingga stop flashback aja anunya kita. Kalian borong. Ya. Ya. Nah, ada resapel pengurus pemuda provinsi PAN, namanya BM PAN, Barisan Muda PAN provinsi. Yang ketuanya adalah artis nasional, di pusatnya PASA ya, PASA Ungu, DPR RI dia. Kenal dengan PASA Ungu? Ya, itu ketua BM PAN pusat. Nah, di provinsi, kalau PASA Ungu sekarang teman mainnya ini. Teman mainnya kemarin ke Jakarta 3 hari bersama PASA Ungu. Tapi nyanyinya belum bisa kayaknya. Ya. Nah, ada pemilihan, nanti kita tahu dia nyanyi satu. Ya. Ada pemilihan ketua provinsi. Saya komunikasi lagi. Ini karena dia masih muda, dia harus nyalon, dia harus pegang BM Provinsi NTB. Dia cocok karena di PAN ini terkenal artis, terkenal gagah, dan dia gagah juga. Sama gagahnya dengan tim yang ada di sini. Ya, sama saya. Kalau dia ngomong, ya kurang lebih lah, mirip-mirip juga. Ya, gimana Pak Is? Ya, ini yang Dewan Sabah, ini yang diapitai luar biasa ini semuanya. Nah, alhamdulillah oke. Sehingga beliau memang mendaftarkan juga. Tetapi waktu itu, karena kan belum terpilih sebagai DPR, langsung tetap yang dipilih oleh bahasa kita win-win solution. Artinya karena ini belum kita musyawarah mufakat, sehingga yang menang itu yang dipilih adalah DPRD yang di Mataram. Tetapi beliau ini dipilih sebagai sekretaris. Jadi beliau ini adalah sekretaris Barisan Muda PAN Provinsi NTB. Kemana PASA Ungu sebagai ketua umum, dia juga hadir. Makanya beliau ini kemarin berapa hari? 3 hari atau 4 hari. Ya, saya yang lebih lama di partai ini yang membawa dia tidak bisa bersama PASA Ungu. Kenapa? Karena dia yang lebih dekat sekarang dengan PASA Ungu. Nah, ini luar biasa. Ini artinya orang-orang pilihan. Sehingga bisa tujuan baik kita untuk bisa memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan perunggu, alhamdulillah dimudahkan sehingga beliau menang. Dan insya Allah karena tahun depan beliau sudah bisa mengeksekusi beberapa program yang insya Allah sudah ditetapkan di tempat-tempat pelunggu, sudah disebut tempat pelunggu insya Allah. Ya, insya Allah ya. Ya. Saya dalam posisi mudaku jangan keren suara dan dedek suara yang aku. Itu saya bilang memang sama beliau. Sehingga dedek keren suara, jangan sampai sini memaksa orang memilih saya, suara sida akan hilang nanti. Sehingga ya, memang saya tidak pernah walaupun kita kumpul enggak, yang penting carikan saya calon, itu saja komunikasi saya. Calon yang akan bersama saya nanti di kabupaten. Nah, kita insya Allah memilih orang yang benar, orang yang tepat. Nggak ada penyesalan, luar biasa. Sehingga momen kebersamaan, momen silaturahim terus terbangun seperti ini. Artinya ketika orang sudah jadi biasanya hilang dia. Kalau beliau ini enggak, sama di tempat yang juga sampai anak kecil di tempat saya ini sangat paham dengan beliau karena seringnya datang. Nah, insya Allah ya, makanya bismillah, alhamdulillah kita sudah bersama dengan beliau. Ya mungkin ini saja karena ada sosialisasi. Cukup dulu saya mengucapkan Pak Kepala Desa, terima kasih teman kita juga Pak Kepala Desa yang juga sama-sama Kepala Desa dengan beliau dulu juga. Satu periode sebelum DPRD. Ini periode yang kedua. Ya, yang mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Marlin dan yang lainnya tokoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan. Itu sedikit mengobati rasa penasaran saya. Kenapa Pak Dewan Tirmizi tidak bisa dikalahkan? Ternyata beliau ahli komunikasi. Jadi argumen itu sangat kuat dan seandainya dipakai mungkin di ya di eksekutif sangat layak sepertinya. Semoga nanti ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewan. Baik, kita langsung ke acara inti saja. Apa-apa yang disampaikan nanti kita tidak tahu. Nah, kita langsung saja dengarkan langsung pengarahan atau sosialisasi dari Bapak Dewan Brahmi SE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak Kepala Desa Sembalung Bumbung yang tiang hormati selaku orang tua kami di Desa Sembalung Bumbung, alhamdulillah beliau selalu membersamai kita dan alhamdulillah juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sohibul Bait yang tiang hormati, yang teman baik itu juga. Teman baik kita. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, rekan-rekan yang dari Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Peringgal yang telah hormati, terima kasih juga telah berkenan hadir di Sembalung Bumbung. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur yang pelungguh panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini tiang pelungguh dapat bersilaturahim kembali. Tidak jenuh-jenuhnya dia mengadakan silaturahim hampir setiap bulan tiang keliling karena memang beriringan dengan agenda DPRD Provinsi sekaligus sosialisasi rancangan peraturan daerah. Memang tiang rangkai sosialisasi rancangan peraturan daerah ini sekaligus ajak untuk bersilaturahim untuk memperkuat ukhuwah kita supaya lebih erat lagi. Jadi apapun perkembangan terkait dengan pemerintahan, baik yang sifatnya kami yang di legislatif maupun program-program yang diadakan oleh eksekutif, bisa yang sampaikan sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal sosialisasi rancangan peraturan daerah ini memang sengaja dibuat rancangannya untuk disosialisasikan. Kemada EPK ini rancangan perda ingin kami biak, sehingga nanti kalau perda ini sudah diperdakan, sudah diketok palu, artinya sudah diundangkan sah, maka berlakulah dia. Nah, jadi undang-undang itu diperdakan dulu baru disahkan. Nah, sebelum disahkan ada pilkada uang, apa perda piakta, betul kira-kira maksudnya. Yang pernah rancangan peraturan daerah. Nah, yang bawah sebenarnya banyak perda. Beberapa salah satu diantaranya adalah pemenuhan fasilitas jalan, terus termasuk ini perlindungan migran Indonesia, ada juga percepatan perizinan dan seterusnya. Yang bawah adalah sosialisasi peraturan daerah tentang perlindungan tenaga migran. Jujur tidak sepenuhnya yang kuasai perda ini, hanya poinnya yang sampaikan bahwa perda ini dibuat untuk melindungi tenaga migran kita yang berada di luar negeri, yang selama ini tidak pernah ada perdanya, peraturan daerahnya, sehingga masyarakat kita kalau ada keluh kesah masyarakat kita yang berada di luar negeri tidak tahu harus kemana memperjuangkannya. Contoh mati umpama semoga dari tiap di Malaysia, dia katakan pun yang kira-kira itu. Nah, sehingga kalau diterbitkan perda ini ada payung hukumnya, ada yang melindungi. Secepat mungkin daerah akan menginstruksikan untuk penanganan almarhum yang berada di luar negeri ini untuk segera dieksekusi pulang. Layaknya seperti pendakian Gunung Rinjani yang kalau ada indikasi kematian maka provinsi segera turun tangan. Kira-kira kalau dulu memang tidak ada perda tentang perlindungan tenaga migran, sehingga enak kecelakaan semacam dari tiang ke luar negeri nubah ngurusang diri, wah betul modelnya. Nah, hal-hal tersebut selalu dikembangkan untuk dibuat perda seterusnya. Poinnya nono. Jadi ke depan setelah perda ini diketok, maka kita sudah punya payung hukum yang mana siapapun masyarakat kita yang membutuhkan bantuan pemerintah daerah untuk memulangkan ataupun mengurus asuransinya, itu daerah turun tangan. Kalau sekarang mulai jadi yang arah poinnya seperti itu. Yang lebih penting adalah silaturahim kita pada hari ini, mungkin sedikit yang mau menyampaikan beberapa agenda pemerintah dalam hal percepatan pembangunan, dalam hal penguatan pangan. Penguatan pangan ini program pemerintah Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sekarang pun juga pemerintah pusat, yang secara kebetulan mayoritas yang berkaitan dengan pangan dan pariwisata ini adalah menteri-menterinya kebanyakan dari PAN.
sehingga tiang optimis ada akses untuk mempermudah apa yang menjadi hajat hidup masyarakat kita yang di Sembalun Bumbung, Pak Kades. Sehingga tiang justru membutuhkan masukan ataupun apa istilahnya usulan-usulan dari Sembalun yang berkaitan dengan ketahanan pangan baik di sektor pertanian maupun pariwisata kita. Mau diapain, mau diusulkan seperti apa, sehingga kalau cukup anggaran dari OKIR ya kita selesaikan di sini. Tetapi kalau anggarannya besar kita pikul ke kementerian. Kebetulan tiang dari PAN, menterinya dari PAN, insya Allah aksesnya akan lebih mudah. Jadi ya tiang tua ngapa gin tiang gadah din Sembalun ini mun ya nara iklim ada aku. Nah itu modelnya. Ya kutuang. Terkecuali mun fisik ya memang ya tulang ngeras wah sampai aku iten mun fisik ya secepat mungkin akan kami garap. Salah satunya ya jalan lingkungan desa, jalan usaha tani, termasuk irigasi desa juga. Wah, kadang isi kami dan beberapa hasil riset yang kemarin kaitannya dengan usulan-usulan masyarakat, baik itu ada yang minta catering, ada yang minta wireless, terot dan seterusnya, sudah tiang naikkan, hanya kita tinggal menunggu saja. Sedikit demi sedikit insya Allah akan terpenuhi semuanya, termasuk juga usulan yang terakhir adalah sanggar seni. Nah ini lokasinya belum cek, kira-kira kapasitasnya seberapa besar kebutuhannya, yang kapan hari yang berjanji untuk cek lokasi, sehingga ini bisa kita ajukan usulannya. Karena ini usulan salah satu masyarakat kita di Sembalun Bumbung untuk melestarikan budaya kita, kesenian kita di Desa Sembalun Bumbung. Karena Sembalun Bumbung ini daya tariknya bukan dari sektor pertanian saja, melainkan dari budaya kita, Pak Kades. Orang datang ke Sembalun ingin melihat budaya kita. Contohnya kemarin Ngayu-ayu yang alhamdulillah yang tidak bisa hadir juga, padahal lele yang mulai lagu pas di Bogor memang masyarakat takdir di Gunung karena panggilan kasa umum memang seperti itu. Karena dipanggil sama ketum, jadi kita hadir selama 3 hari yang di Bogor pas acara Ngayu-ayu ini ke Pak Kades. Nah, yang sejatinya yang juga kepingin hadir terlibat langsung dalam acara ini untuk minimal menambah wawasan kaitannya dengan pariwisata kita di Sembalun Bumbung khususnya. Bapak-bapak yang saya hormati, tidak ada urusan yang urgent pada hari ini. Hanya acara kita silaturahim dan makan. Enggak ada. Mohon masalah pembangunan fisik untuk Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun pada umumnya, insya Allah sudah kami ajukan semua. Sengaja tiang bawa DPRD Kabupaten Lombok Timur juga, supaya saya berharap Kecamatan Sembalun berhubung tidak ada DPRD yang naik, maka mudah-mudahan beliau bisa mewakili kita. Artinya menambah support mana-mana kerja di Jemakno, betul. Dari ya, makon kira-kira nonton dari nah, jadi ada urusan kabupaten, insya Allah wahara sama kontak. Nah, untuk tahun ini, periode ini memang Sembalun gagal membuat perwakilan rakyatnya di daerah Kabupaten Lombok Timur. Insya Allah sengaja yang bawa supaya beliau mendengar langsung dan nanti mudah-mudahan ada sumbangsi untuk pembangunan kita di Desa Sembalun Bumbung pada khususnya. Pun juga kalau urusannya di provinsi, ada beberapa hal yang ingin kami heringkan nanti dengan saudara tiang Sumarlim, Pak Kades. Ada beberapa usulan yang akan dimajukan nanti. Saya minta beliau buat surat hearing untuk ke Komisi 2, sehingga kami mendengar semua komisi mendengar, dan OPD pemerintah terkait, baik dinas pariwisata maupun dinas LHK dalam hal ini lingkungan hidup dan kehutanan, karena ada kaitannya dengan lingkungan hidup dan kehutanan, maka kami hadirkan, kami akan jadwalkan, tinggal kita tunggu surat masuknya saja, sehingga hearingnya berjalan dengan sesuai harapan. Jadi seperti itu modelnya. Apapun keluhan tidak boleh bawa, memang harus disampaikan, karena ya kami tuang dari atas. Nah dalam hal ini insya Allah Nakan Tiang Marlim akan mewakili Pulungguh Pepada terkait dengan unek-uneknya terkait dengan
lingkungan hidup dan kehutanan pun juga kaitannya dengan pariwisata, khususnya di Kecamatan Sembalun. Nanti akan kami ada hearing, ada rapat khusus di Komisi Tiang, nanti Tiang hadirkan Dinas LHK dan Dinas Pariwisata, sehingga mudah-mudahan didengar, sehingga arahlah pengalokasian dana untuk merenovasi apa-apa yang menjadi hajat masyarakat. Jadi kadang-kadang memang harus arah masyarakat kritis, harus arah masyarakat kritis untuk memperjuangkan WPR Katin Sembalun ini. Bendungan Letimu juga sedang Tiang perjuangkan Pak Kades, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana banyak sekali sawah yang mau diairi, yang pada saat air kritis sawah tidak produksi karena tidak ada sumber airnya. Jadi sudah Tiang sampaikan, insya Allah beanja pemerintahan ini baru kan, Tiang baru, gubernurnya baru, maka step by step, satu demi satu akan kita selesaikan. Yang penting, yang jelas adalah harap perwakilan saja, arah runtutan kita, poin. Yang sendiri untuk Kecamatan Sembalun, khususnya Desa Sembalun Bumbung, memang jujur ada prioritas tersendiri. Sudah Tiang sampaikan di beberapa kali pertemuan kaitannya dengan jalan lingkungan desa, irigasi, jalan lingkungan tani, termasuk juga insya Allah yayasan kita, yayasan NWDI Paksor Gunung juga yang support untuk bangunannya dan tenaga pengajar serta sarana prasarana yang ada di dalamnya. Jadi nono poin nanda ke depan insya Allah muntiang tiang dari amak kuning keluarga ape cuma untuk urusan di kabupaten, jadi insya Allah arah sama akuan dan kajak. Ini lah tukang kecap itu. Nah, apa yang beliau sampaikan tadi terkait dengan awal perjuangan Tiang, jujur betul 100%. Ini ajak Tiang Lopan, Pak Dirmizi, ibarang Tiang kolaborasi berjuang bersama di balik EP Padan ini ada beliau juga. Jadi beliau yang betul-betul Tiang ini sebentar karena dia adalah pengetahuan politik, lalu karena ada masukan-masukan dari beliau yang Tiang laksanakan, sehingga alhamdulillah ikhtiar ini berhasil sampai kita berhasil menjadi DPRD provinsi. Iya Pak Gas, ampuran ini. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Gas. Nah, di luar. Alam. Bapak, kalau kita ngaku. Lebih ke sana mari nang ngone aku lho. Salam. Jadi poin dalam silaturahim pada hari ini adalah itu. Punya Tiang PDP, insya Allah ke depan akan ada rancangan peraturan daerah tentang perlindungan migran Indonesia. Dari arah perlindungan masyarakat yang memiliki keluh-kesah baik keselamatannya maupun asuransinya nanti harapan guna, sehingga arah legenda nuntut. Yang selanjutnya adalah ya paling utama adalah silaturahim kita, karena keluarga Tiang yang dari Kecamatan Wonosaba maupun yang dari Kutai, mereka yang mengusulkan pada kumpul dulu mana-mana kesentuhan motor dari ke Sembalun misalnya betul bakal satu ini Pak ya. Nah, selebihnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan usul-usulan yang belum masuk, ya mungkin bisa terangkum. Yang sudah ada, tidak usah dipertanyakan lagi. Insya mulai realisasi pembangunannya, alhamdulillah 2025 yang dulu Tiang tidak mengharap akan ada, ternyata mulai ada masalah jalan lingkungan desa, dan yang pertama tersentuh jalan lingkungan desa dan privatisasi. Insya Allah dengan menyisir masalah air rumah tangga, dan insya Allah ke depan akan ada privatisasi minimal untuk mengurangi keluh kesah tapi naik. Ke depan kalau masih ada kekurangannya akan kita tambahi pelan-pelan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih gunakan sebesar-besarnya. Yang akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak Dewan, apa perlu kita diskusi sedikit saja sebelum kita terserah Pak Dewan. Baik, kita buka satu sesi saja, 2 atau 3 pertanyaan atau usulan atau kritikan apalah modelnya. Ya, silakan. 3 saja. No ya. Oh ya, berarti Persmalun 1, Wanasaba 1, Peringkat 1. Ya, adil dia. Perwakilan kami dulu di Sembalun. Noh rawas, mau hadir soal sibuk lalu. Pasu. Pas rukunya kan udah Dalam berpesan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya atau namaku Ahmad Joni atau nama Bajang Sumekar. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan Sembalun, kecamatan atau kepala desa Sembalun Bumbung, ingin meminta atau memohon kepada kedua belah pihak dewan antara kabupaten dan provinsi, karena kami di Sembalun ini hanya mayoritas pertanian, pariwisatanya hanya 10% saja, yang pertanian 90%. Jadi yang kami inginkan atau yang kami mau hanya kumbe caranya Pak Dewan sobang aram kami traktor becik-becik nujulu bilang dusun gina lengkap kami kadu menggawean. Hanya itu permintaan dan permohonan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian langsung Peringga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Provinsi Lombok Timur Dapil 3, yang terhormat Bapak Dewan Kabupaten Dapil 5 Bapak Tirmizi, dan yang terhormat masyarakat di Desa Sembalun juga. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki ada pertanyaan dari tiang terkait peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran. Jadi banyak sekali yang kita lihat di masyarakat yang pergi merantau itu yang tidak mempunyai izin legalitas, misalkan seperti paspor. Nah, banyak yang kita lihat bahwa yang tidak punya paspor ini tatkala mendapatkan musibah, misalkan ada kematian, nah itu tidak bisa pulang karena apa? Izin legalitasnya tidak ada. Nah, untuk itu saya akan mempertanyakan bagaimana seumpamanya orang yang tidak mempunyai legalitas ini agar supaya bisa pulang ke rumahnya. Nah, mungkin itu aja Pak Dewan. Terima kasih. Banyak Peringga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami dari perwakilan Kecamatan Peringga Raya
satu hal yang ingin kami usulkan Pak Dewan. Ada di wilayah kami di sana itu kayaknya jalan yang sekira-kira 2 kilo atau kurang sedikit itu sampai saat ini belum pernah ada yang menengok, termasuk di Senang Batu Ble itu. Nah, jadi kalau boleh ya sekali-sekali Pak Dewan ya turunlah, lihat kondisi jalan itu sangat parah, termasuk di bendungan Senang itu Pak. Nah, jadi itu permintaan kami supaya kalau boleh Bapak anggota Dewan supaya bisa cek and recheck. Karena di sana itu termasuk SD 6 Batuyang. Itu yang sudah beberapa kali anggaran cerita dari provinsi mau ngecek ke bawah, tapi sampai saat ini anak-anak sekolah di sana itu belajar di luar. Nah, jadi itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ralat Islam itu bro, Ini yang tadi kita jawab ya. Yang satu. Pertama, kebutuhan masyarakat kita terkait dengan fasilitas pertanian memang betul bahwa mayoritas masyarakat di Sembalun itu petani, dan jujur beberapa usulan traktor yang kemarin sudah masuk hanya karena usulannya sedikit maka yang kami naikkan juga sedikit, termasuk Pak Joni ini tambahan. Nah, karena beliau tambahan maka kami usulkan ulang ya, mungkin kena di perubahan 2026 gitu. Amin. Untuk traktor untuk perubahan 2026. Nah, dari mana? Tapi masuk dulu tarif penganti. Yang kedua, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun khususnya memang daerah pariwisata yang mana pariwisata ini tidak ada kontribusinya terhadap desa. Ya narap, kita batur ke desa, kita teman tuh. Paling mau narap belanja, lo kios, belum narap manfaatnya. Tetapi kalau kontribusinya wisatawan itu pada desa itu tidak ada. Pun juga untuk kabupaten. Inilah yang akan diusahakan peraturan daerahnya, karena mungkin modelnya tidak boleh peraturan pusat itu timpang tindih dengan kabupaten. Turis ini dia izin menggantinya itu kan online langsung ya, melalui agennya. Jadi uang kontribusinya itu langsung ke pusat ya. Nah, insya Allah nanti akan diusulkan perdanya supaya membuat judulnya seperti apa supaya ada kontribusi loh desa, umpama kartisna ule loh pusat 1 siu kali mendak nengkah daerah ke mau mana-mana kelunggasan persentase yang bagi loh desa 5 iu, kecamatan 5 iu, kabupaten Akuni, kira-kira kita ngetul kira-kira ada arah kontribusinya wisatawan ini loh desa. Nah itu selama ini kan tidak ada sama sekali. Mengarah masalah sampah, arah urusan mati baru daerah menjadi tumbal. Nah, pokoknya peraturan pusat ini antah empat, nah ketua kolang-kolang ini, betul model ini. Inilah yang kita perjuangkan. Kita yang punya wilayah kita yang rusak, tetapi tidak mau punya manfaat. Ini yang kita perjuangkan nanti di DPRD. Insya Allah pelan-pelan usaha ini akan sampai. Nah, insya Allah kalau traktor yang masukkan usulan ulang di perubahan 2026. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari teman-teman yang dari Kecamatan Wonosaba, bagaimana dengan tenaga kerja yang ilegal, yang jalur tikus lah masuknya ke negara orang? Ini memang tidak bisa di-cover, sehingga sekaligus sosialisasi ini yang menyarankan untuk kalau ada keluarga kita yang mau keluar negeri sebaiknya lewat
jalur resmi. Karena dengan jalur resmi ini dia terdeteksi si A berada di mana sehingga penjemputannya gampang. Kalau dia ilegal konvoy, warung Malaysia, tahu kita ilegal itu kira-kira. Tetapi kalaupun terjadi seumpama, kalaupun terjadi yang ilegal ini terjadi, alhamdulillah mencari mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan kerja dan cacat fisik atau bahkan mungkin meninggal dunia, sedangkan statusnya ilegal, ini mungkin bisa kita musyawarahkan lewat wakil rakyat P terutama. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan beberapa usul tadi. Yang pertama dari Apitai itu, saya lihat kayaknya memang statusnya jalan desa itu memang ya. Status itu jalan desa. Kalau dia statusnya jalan kabupaten memang Pemda Kabupaten Lombok Timur sudah hampir semuanya sudah ditangani. Akan tetapi perlu diingat, tidak semua jalan desa itu tidak di-hotmix, tidak bisa di-hotmix. Tetapi dengan catatan, dengan cara-cara luar biasa tentunya. Kalau biasa-biasa tidak bisa. Ya seperti yang disebutkan tadi, contoh jalur yang ke tempat saya, rumah saya kan pelosok, itu jalan desa itu. Tetapi karena kita dempet di sana, marwah kita harga dia. Kalau tidak sampai di ngamuk kita betul sampai saya robek anunya waktu di PU itu supaya segera dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan saya keberatan, seperti itu cara kita. Nah, perlu dipahami juga kita masing-masing dewan ini perlu ada ego sektoral kita, perlu ada gengsi kita. Artinya dewan Sitoro mulai ngamuk, kalau silakan data bisa itu ya. Datanya dia dewan yang bisa, karena kita masing-masing memperjuangkan basis kita, memperjuangkan konstituen saya, konstituen kita. Nah, siapa di sana orang datanya dia, mau menyerahnya cuma itu gimana? Nah, seperti itu. Saya yang di tempat saya, karena itu konstituen saya, ke tempat saya walaupun jalan desa 2 kilo banyaknya di hotmix dia, anggarannya 6 miliar. Karena 1 kilo itu 3 miliar dia untuk hotmix. Kalau 2 kilo 6 miliar dia. Nah, saya 2 kilo kemarin. Artinya silakan, kan ada dewan di sana, malah pimpinan yang di sana. Datangi dia, kita sama-sama nanti. Tidak dia saja karena itu dapil saya, walaupun tidak menjadi paksi saya, tapi saya juga punya kewajiban. Tetapi wakil yang punya kantong suara besar, kalau kita di sana kan kosong, paling 2-1 dalam 1 TPS. Artinya kewajiban kita di belakang yang mendengar suara di sana. Mari kita kerjasama dengan dia. Nah, ya itu bagus itu ya. Nggak apa-apa, silahkan komunikasikan dengan dia, dan kita nanti saya juga ngomong dengan dia supaya menjadi prioritas. Maksud saya boleh walaupun dia jalan desa akan di hotmix, tidak serta-merta harus jalan kabupaten. Kalau jalan kabupaten memang semuanya sudah di hotmix, ya paling ada yang rusak saja, itu yang ditangani juga. Makanya ada skema tahun jamak sekarang, pinjaman daerah itu untuk menyelesaikan itu. Tahun ini mulai dia anggarannya 290 miliar untuk pembangunan jalan-jalan kabupaten yang rusak. Nah, karena ini jalan ke desa perlu ekstra, seperti yang saya bilang tadi, perlu ekstra. Ya mungkin itu saja, karena nasinya sudah datang ya kita cukupkan sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terus. Ada satu pertemuan mendak dong diri. Nah, panso. Ada kerak. Wah, penonton dengan
Salah. Dia salah aja barat kaisa gitu. Maka jelas untuk usulan tonnya. Iya, nah kemarin itu Balik ang dari nakarang kumpul. Saya barang katanya sorry. Ya Messi besar anak kah? langsung tukang sendiri. Jangan pembantu, dia batu di penuh ini itu. Hah? Messi besar. Apa semangat? Oh iya, iya. Oh ya, tidak ya. Kurang dulu sih. Dari piling kan lepas nanti ini ketua. Pas ya. Ya, tidak dulu. Jatah. Mau lagi netol. Jatah Senan. Aduh. Iya, senang pun. Biasanya tebal ya si Sarah, kan lalu berani. Nah tebal ya Sarah menang itu. Oke kenal no, mati no, kau tuan dulu. Kan ada berapa bebek? Kejulan itu noli. Noli jualan pula. As. Kajulan diri. Mula anak kan marah-marah itu aja. Dia dah ada, kalau misalnya harus sendiri. Sama itu lain. Benar kamu sah. Baru nak telepon ke sama anda, angkat aku tahu, aku mengangkat ya. Angkat ke teleponnya. Nangka. Perjuangan ya. Hah? Kamu juga giliran dua menang. Betul dengan dia. Ini ngina ngedu. Kamu dua mau juga kamu usul. Hah? Betul mak usulan teman-teman ya tidak dengan. Ndek neka kau lihat ku doang kau. Siapa pagar nun kesemel. Angka pernah telepon aku cuma aku ngerawas. Usul ketimalik loh.
Ayo dekat aku kena kah? Ayo dekat aku kena kah? Oke. Ayo. Assalamualaikum. Jadi. Hah? Cái bên này, cái bên này, nó cắt cái hả? Cắt mình đấy là cắt đá. Kenal apa sen? Oke, ayo. Welcome. Yang ada nggak? Nasi gede. Lama-lama. Mario? Ya, Nah, aku nak kan kita mau ganjel ring itu kan mau Honda kan ada ganjel ring dari gitu. Kita tangga ada Supra misalkan. Turun no. Buat yang ganjel ring gitu. Buat teman yang gitu. Buat teman. Pokoknya ada yang bayang deh sedikit aja dulu ya posisi aku bangun tadi aku bangun tahu dia. Ada dulu berdua itu bang. Anda ya Tanya nang ini kan kia nang itu yang ini tanya tahu boleh enak kan kita. Kalau mau deh tak mana. Apa malah selesai. Makan dulu makan di telu chicken nunjuk berapa Tuang nyemak traktor kaisar ini datang. Yo. lu jaga nih jadi saya jenis nano no lagu ini terus sampai kan baru tadi ralas ini aku ngulang semua Badan kaisar doang. Konfirmasi dulu. anak-anak kan nyebur dari mana nah ya tadi itu truk Udah ada bonus dulu. Aman itu kan. bayang lu Ada dua. Kita modal dulu. Karena apa saya lalu gini.